teman-teman, welcome to Nova Vlog. Saya ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ya. Terima kasih. Vlog kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang tinggal di perantauan Australia. Saya seorang istri dan seorang ibu dengan 2 orang anak. Aku barusan ngedrop anak-anak sekolah dan aku mau balik pulang, mau lanjut sarapan buat aku sendiri. Karena tadi udah nggak sempet ya, karena buru-buru, jadi aku buatin sarapan anak-anak dan bekal anak-anak. Dan cus langsung menuju ke sekolah. Hari ini tadi aku sama anak-anak bangun kesiangan. Jadi benar-benar buru-buru ya. Dan sekarang aku mau nyantai dulu sambil sarapan dan minum kopi. Ini waktu me time buat aku. Ya maklum namanya ibu rumah tangga itu kerjaan nggak selesai-selesai. Jadi kita harus pinter-pinter mengambil waktu untuk nyenengin kita sendiri. Nah ini aku mau buat sarapan favorit aku banget. Sambil duduk santai beberapa saat, kemudian aku akan lanjut dengan kegiatan aku sehari-hari seperti biasa. Salah satu peran favorit saya itu adalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus dan melayani keluarga. Dari mengurus makanan, mengurus rumah, dan mengurus anak-anak saya. Kadang kita merasa bosan ya pekerjaan itu aja, tapi saya terus belajar untuk menata ulang dan meriset gaya hidup saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya sudah tinggal di Australia selama 8 tahun. Saya menikah dengan suami saya di Bali. Orang tua saya, bapak saya berasal dari Kupang. Saya lahir di Kupang, kemudian sebelum umur 2 tahun saya udah pindah ke Surabaya karena mama saya orang Jawa dan papa saya adalah seorang angkatan laut. Jadi sering pindah-pindah tugas. Nah, umur 2 tahun aku itu pindah ke Surabaya dengan papa dan mama. Aku tinggal di Surabaya itu sekitar 14 tahun. Makanya aku bisa bahasa Jawa ini. Dan kadang-kadang juga medok ya. Nah, bahasa Jawa saya itu kental banget. Sampai kelas 1 SMP saya pindah ke Bali. Sampai kemudian saya menikah dan tinggal di Australia. Jadi saya tinggal di Bali selama 23 tahun. Makanya saya bisa bahasa Bali tapi nggak banyak ya, sedikit-sedikit. Nah itu sekilas tentang asal-usul saya ya teman-teman. Supaya kalian tahu saya orang mana dan saya bisa bahasa apa. Itu sarapan aku ya teman-teman, udah jadi. Setelah sarapan aku langsung cabut ke tempat jual ikan. Ini ada kios orang Vietnam, dia jualan ikan lumayan murah dan lengkap juga. Ini tempatnya agak jauh, tapi aku selalu beli di sini karena cuman ini tempat beli ikan yang terdekat. Sedangkan aku kan suka banget sama ikan. Jadi aku pasti datang beli. Aku sukanya itu ikan kecil-kecil kayak gini ya, yang fresh. Nah, itu ikan apa ya teman-teman? Aku kurang paham kalau nama-nama ikan. Nah, ikan itu sekilonya $10 ya yang tadi aku ambil itu. Nah, yang ini juga sama, harganya $10 per kilo. Aku udah ambil 2 macam ikan. Ini aku mau ambil lagi ikan snapper yang kecil kayak gini. Ini enak banget. Rencana aku mau buat pepes atau aku mau buat sup kuning. Nah snapper tadi itu harganya $12 per kilo. Jadi kalau dirupiahkan itu 120. Nah itu snapper yang gede itu harganya $14 per kilo ya. Ikan kuning kecil ini harganya $12 per kilo. Apa namanya nggak tahu saya. Aku ambil
dikit aja, mungkin 3 biji. Karena yang makan cuman aku, suamiku nggak suka ikan. Dan anak-anak sih suka, tapi aku malas ya untuk buang-buangin berinya. Kalau aku bikin ikan tuh anak-anak itu biasanya ikan filet dan ikan tuna. Di dekat ikan itu ada supermarket juga. Ini aku mau beli bawang merah dan bawang putih. Ini supermarketnya harganya normal, nggak terlalu murah. Tapi aku males lagi belanja di tempat yang jauh, jadi nggak apa-apa, sekali-sekali aku beli aja di sini. Ini seperempat harganya $4 ya untuk bawang merahnya. Ini cabenya ya, lihat, sekilonya 200.000. Ini blueberry. Blueberry-nya harganya $5. Ini tomatnya per kilo $5 ya, teman-teman. Kalau ini agak mahalan, yang bagus sekitar $6. Ini satu avokadnya murah, ini 79 sen. Ini pisangnya segini ya. Ini $3,5 ya. Kalau ini agak mahal. Segini nih harganya $4 per kilo. Aku mau buat pepes ayam. Jadi sekalian aku mau beli ayam dada. Ini segitu harganya $14 ya. Dan ini aku juga lihat ada jualan besar, sekilonya $30, sekilo 300.000 untuk cabai gede itu. Makanya aku jarang masak cabai gede karena memang mahal banget. Itu ada daun jeruk, isinya mungkin 10 lembar, harganya $3, 20 sen, jadi sekitar 32.000. Untuk cabai besarnya itu aku biasanya beli di tempat yang murah atau kadang aku tanam sendiri. Aku tadi nggak beli daun jeruk karena aku punya sendiri di rumah. Ini teman-teman daun jeruk aku. Ini aku mau ambil, mau buat pepes ayam. Tanamanku kering ya, tapi lumayan lah. Bisa buat masak-masak daripada beli mahal. Di Australia ini sekarang udah masuk musim semi. Jadi cuacanya sangat enak sekali, gak panas dan gak terlalu dingin. Berasa sejuk aja. Dan ini dimulai 1 September sampai nanti 30 November musim seminya. Setelah itu akan musim kemarau atau musim summer, panas. Dan di sini kalau musim panas itu benar-benar panas banget, kering, banyak lalat ya teman-teman. Pokoknya kurang suka saya musim panas ini. Saya lebih suka musim dingin dan musim semi. Nah kalau musim semi ini biasanya hujannya lumayan turun, tapi nggak terlalu intens dibandingkan musim dingin. Kalau musim dingin itu memang hujannya hampir tiap hari. Dan bagusnya kalau musim semi ini bunga-bunga semua sedang mekar. Jadi semua tanaman liar yang di jalan itu juga mengeluarkan bunga. Dan pemandangannya sangat indah. Nah ini semua bahan pepesnya udah selesai. Aku bakal goreng dulu semua bahan-bahannya, yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri. Saya goreng dulu semua agar tidak bau mentah bahan-bahannya.
Bikin pepes ayam itu gampang, tinggal campurin aja semua bahannya, kemudian aduk-aduk, beri rasa, kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal bungkus dengan daun pisang dan dikukus selama 20-30 menit. Ya, begitu saja. Enak dan gampang buatnya. Ini pepesnya bisa jadi banyak banget, dan rencananya aku mau kasih ke teman suami aku karena dia suka sekali masakan Indonesia. Dan sisanya aku nggak makan semua, jadi aku mau simpen di freezer. Ya, buat stok makanan aku, kalau sewaktu-waktu aku kepingin pepes, aku nggak perlu bikin lagi, jadi aku tinggal hangatin, aku kukus di kompor, dan bisa langsung dimakan. Untung freezer aku ini gede, jadi enak bisa stok makanan banyak. Lebih praktis karena nggak perlu masak setiap hari, tapi bisa makan beraneka ragam dan enak juga. Aku beli daun pisang ini frozen ya, dan ini aku belinya juga di toko Asia, jadi tidak di semua toko itu ada, cuman di toko Asia saja mereka jual, dan harganya satu bungkus itu $8, lumayan banyak isinya, jadi aku pakainya sedikit-sedikit dan aku simpan lagi sisanya di freezer. Kalau udah matang, aku mau tirisin dulu sampai dingin. Kemudian aku akan bungkus-bungkus seperti ini. Satu kantong isi 2 pepes. Pepes yang aku mau kasih ke teman itu aku taruh di kantong plastik yang ziplock. Kalau yang untuk aku sendiri, aku pakai di plastik seperti itu. Ini besok paginya ya. Jadi di sekolah anak-anak ada parade book week. Siswa memakai kostum seperti karakter yang ada di buku itu. Mereka bebas memilih buku apa aja. Kostumnya lucu-lucu banget ya teman-teman. Jadi mereka itu parade keliling sekolah sambil pakai kostum dari cerita buku yang mereka pilih. Parade Book Week ini biasanya setiap 1 tahun sekali di semua sekolah di Australia ini. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.